ketiga sibak. Saya ulang, L S S, satu L dua S. L-nya lihaq. Lihaq itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan inas siratal mustaqim, apa yang dimaksud inas siratal mustaqim, maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibak. Sibak itu yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka lihat ayat sebelumnya. Siyak itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim, ketika kita ingin menggali makna ayat ini ayat yang sedang kita bahas, namanya siyak. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibak, kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihaq. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat langsung Anda pahami maknanya, tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7, ingin Anda pahami maknanya, lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9 sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun, statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahu dulu, kaidahnya, supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini, bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau nggak dibahas kan sayang gitu. Baik. Sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi suratin Nisa, haitsu qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Mulai jelaskan tafsirnya, dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan. Maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4 lewat 6, jam 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh nggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng. Akhi, hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dananya buka. Ada yang baca Quran cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya nggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit udah selesai Al-Kahfi. 110 ayat. Ya. Tapi kenikmatannya nggak ada. Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun. Ya, tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ibadah itu nikmat sekali. Dia Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan nggak enak. Anda mau ke Alexan ke sini, Anda cari jalan, ya. Saya mau tanya pada Anda, pilih mana, jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana? Lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Huh? Tuh, pasti aja tuh lurus tapi lancar, ya. Baik, ada yang lurus tapi macet, ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan?
Tapi ada yang paling dahsyat, lurus dan macet masih nikmat. Itu yang nggak mudah. Alhamdulillah macet, Allahu Akbar, bisa murajaah Quran. Lihat tuh. Jadi yang dia pikir itu niatnya aja yang lurus. Mau ke pengajian, macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampe jam 8. Mungkin baru nyampe udah mau bubar. Lihat. Tapi nikmat aja. Bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia concernkan niatnya. Niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu niat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik, wah langsung kan selfie dari sana, klik, kirim ke teman. Aneh udah nyampe, ente di mana? Wah, mengaji dulu mencas iman. Padahal pengen orang tahu gitu. Nah ini ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman sekalian, ketika kita hadirkan itu, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian. Fokus. Segala kemudahan, segala solusi, dan caranya nikmat mendapatkannya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya pengen itu. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara yang nikmat, seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum saya. Siapa mereka ya Allah? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ditafsirkan lagi kalimat ini dengan kalimat yang serupa, mirip kalimatnya. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Ini kuncinya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kemudahan yang nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa orang-orang ini? Kita diminta oleh Allah, kalau ingin kemudahan, ingin kenikmatan, maka belajar kepada orang-orang sebelum kita, ikuti mereka. Siapa orang-orang ini? Ditafsirkan dari Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mau menaati segala ketentuan Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Lihat kalimatnya serupa. Kita minta di sini siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kemudahan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalimatnya serupa. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Lihat. Tak di sini ke Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya ke Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan kemudahan yang Engkau berikan. Engkau, tak itu ke Allah, Engkau. Kalau kalimat taknya dibuang, Allahnya muncul. Maka di Quran surah An-Nisa ayat ke-69, taknya dibuang, Allahnya muncul. Faulaika ma'alladzina alladzina an'amallahu alaihim. Perhatikan ayatnya. Kalau taknya dibuang, Allahnya muncul. Karena tak yang dimaksudkan di sini ke Allah. Fokus, fokus. Jadi kalau kita tutup taknya, Allahnya muncul. Maka kalimatnya berubah. Alladzina an'amallahu alaihim. Maka di surat An-Nisa ayat ke-69, faulaika ma'alladzina, ada an'amallahu, taknya hilang, Allahnya muncul. Alaihim. Ada ayatnya? Ada orang-orang yang kata Allah, akan saya berikan mereka semua kenikmatan yang pernah saya berikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. 1, an-nabiyina. An-nabiyyin, kalangan nabi. Was-siddiqina, kalangan siddiqin. Nanti kita tafsirkan berdasar petunjuk dari nabi. Siddiqin. Syuhada'i, syuhada, ya. Terakhir, was-salihin, as-salihin, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda mampu mengikuti mereka dengan baik, rafiq itu teman. Teman yang mengikuti. Misal gini, bangun. Ya, bangun aja. Hadap ke sana. Ya. Nah. Saya di depan nih. Ya. Ini ketika saya jalan, namanya siapa? Iswan. Ya? Iswan. Iswan. Baik.
Rizwan. Mas Rizwan mengikuti saya, nempel. Ikut begini. Di begitu saya jalan, nggak ada yang begini mas, adanya gini, jalan. Nah, oke, jalan. Begitu saya jalan, ini ikut, nempel. Maka orang Arab mengatakan, hadza rafiqi. Ini teman saya yang nempel ngikutin. Rafiq, orang yang selalu nempel ngikutin. Jelas? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Lihat ujung ayatnya. Jika Anda, lihat cara menerjemahkannya, jika Anda mampu menempel 4 golongan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan, maka itulah sebaik-baiknya hal yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, silakan duduk. Wa hasuna, dan yang paling baik adalah ulaika rafiqa, mereka itu kita ikuti dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya mudah, rumah tangganya enak, dapat rezeki yang nyaman, masalah cepat selesai, ibadahnya nikmat, maka kata Allah, ikutilah kemudian golongan di 4 orang gini, 4 golongan ini. Jelas? Kalau Anda ikuti cara hidup yang 4 golongan ini, maka Allah jamin Anda akan diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh golongan-golongan ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Awas, ini baru mukadimah yang kedua nih. Ya. Inti tafsirnya kan belum, inti tafsirnya. Saya belum jelaskan per kata. Bismillah. Ini butuh perjuangan nih, dan nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Jamaah pengen langsung aja dikabul masuk surga, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lihat sini. Baik, fokus. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin. Ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempet ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul, taati. Ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada 4 golongan utama. 1, para nabi. Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya. 22? Al-Hajj. 23? Gini lah, 114? Anas, Masya Allah. Gampang, cepet ya. 21 Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ya, saya bahagia sekali. Ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari sudah selesai. Ya, dicintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya. Kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas Pak. Baca surat Anas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf Pak. Yusuf. Wah, tapi memang nggak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari kulhu. Dari sini. Ada Anbiya, ada Nabiyin, Kalau Anbiya, beberapa Nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua Nabi. Tapi kalau Nabiyin, itu seluruh Nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Fokus.
Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasiennya datang, keluhannya apa Pak? Keluhannya apa Bu? Ini ada orang sakit mengeluh. Tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah nggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Oh nggak ada, nikmat semuanya. Terus ngapain Bapak kesini? Cuma buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan, yang ini tidak, menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan, Engkau yang memberi saya minuman, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman, saya sakit pun pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluhan. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata, itu kan penyakit biasa Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang nggak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi. Tapi kan mata ibu berfungsi. Ya. Tapi kan telinga Bapak berfungsi. Lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya nggak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh, Allah kemudian balikan. Ini aja nabi saya uji, dia nggak mengeluh. Kamu bukan nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia nabi ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, hei, saya akan buka kisah Ayyub alaihissalam supaya kalian belajar. Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, gak ada keluhan. Istrinya bertanya, Papa, kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun sudah mengeluh. Saya malu. Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub nggak ada bedanya. Harta ada, nggak ada harta, tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat nggak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Tuh. Dikala cara berpikir kita seperti Ayyub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dzikra lil 'abidin. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya nggak keganggu. Di ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh, ya Allah, kaki saya sakit. Jangankan kamu, banyak yang sakit kaki. Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala. Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepadamu. Gitu caranya.
Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi, Anda berdagang, Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berdakwah, Anda mengajar. Apa Anda kira akan mudah menyampaikan semua itu? Belum tentu. Kadang-kadang ada saingan, Anda yang ikut tender, mereka yang menang, padahal nggak ikutan sama sekali. Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuma Anda, bahkan ada seorang nabi namanya Yunus alaihissalam. Berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu, dilempar, ditelan ikan paus. Anda bayangkan, Anda masih hidup sampai sekarang, beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja, zikir. Idnada fi dhulumati, ya. Baca ayatnya wa dhannuni. Baca ayatnya 86 sampai 87-nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, ya. Wa dhanna an lan naqdir alayhi. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadinya gelisah, enggak enak tuh. Ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Udah pernah masuk? Hah? Pengap atau nyaman? Ya, kita kebayang aja pasti pengap, sempit pengap. Dalam perut ikan yang sangat besar itu sempit pengap. Tapi masih bisa berzikir kepada Allah. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Apa jawabannya? Fastajabna lahu. Ya, wa najjaynahu minal gham. Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus. Ya. Kalau mau konsisten, fastajabna lahu wa najjaynahu minal hut. Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah. Fanajjaynahu minal ghammi. Gham. Apa itu gham? Gham itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya puek. Udah siang, masih siang, udah gelap. Gelap. Fokus. Jadi ada ghamam, ada gham, itu beda. Kalau ghamam itu awan teduh yang menaungi. Ghamam. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ayo, mana Qurannya? Dia ada ghamam, ada gham. Kalau gham itu awan gelap yang menaungi. Maksudnya ini bahasanya tinggi, bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang melihat awan gelap, siang-siang gelap, perasaannya bagaimana? Gak enak ya? Gak enak, jalan gak enak, perasaan gak enak. Yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan. Ada orang yang mengalami situasi yang gelap, bikin sesak, seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Suasana gelap, bikin sesak. Mungkin tidak harus masuk ke perut ikan. Anda ikut pekerjaan, tiba-tiba dijahili oleh orang. Anda yang difitnah, bukankah gelap? Pulang-pulang siang tapi sudah longlai. Nyampe rumah nggak ada senyum. Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. Gelap. Seketika kan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan pausnya. Allah ingin mengatakan, akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah, ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan. Karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda amalkan seperti Yunus, dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan, begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Belum selesai ayatnya. Fa najjaynahu minal gham, kami selamatkan Yunus alaihissalam dari gham, perut ikan.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir, saya selamatkan kata Allah. Atau bukan perut ikan, perut rentenir, kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas,